Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miatun CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 19 Surakarta. Tugas 2.3.A9 koneksi antar materi, yang mana motivator saya yang pertama sebagai fasilitator adalah Bunda Linda Simbolon, pengajar praktek Bapak Nur Alam Bindu Kuncoro, dan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Agus Siswanto. Di sini keterkaitan antara coaching, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Tugas yang pertama adalah membuat kesimpulan dan menjelaskan mengenai peran saya sebagai penuntun atau sistem AMO atau seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial. Tugas yang kedua adalah membuat refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3. Bagaimana keterampilan coach dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Pengertian coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Pendapat dari Grant tahun 1999. Kesimpulan dan kaitannya dengan modul 2 lainnya, sebagai seorang pendidik harus memiliki keterampilan coach yang baik, yang berguna untuk menuntun segala kekuatan, kodrat, atau potensi murid. Hal ini bertujuan agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau anggota masyarakat. Coaching salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid, sehingga murid lebih merdeka dalam mengeksplorasi diri dan mengoptimalkan potensi guna mencapai tujuan pembelajaran. Sistem AMO ing ngarsa Sumpulodo ing Madya Mangunkarso Tutpuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutpuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching. Ada 4 cara berpikir ini dapat melatih guru dalam menciptakan semangat Tutpuri Handayani dalam setiap perjumpaan, pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran, yaitu murid sebagai mitra, kasih sayang dan persaudaraan, emansipatif, serta ruang perjumpaan secara pribadi. Murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan menunggu untuk dikembangkan. Pengembangan potensi inilah yang menjadi tugas seorang guru. Pengembangan diri anak ini cepat, perlahan, atau berhenti adalah tanggung jawab seorang guru. Pengembangan diri anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Maka coaching sangat erat hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena potensi murid yang berbeda dapat dikembangkan dengan menggunakan metode coaching. Pembelajaran sosial emosional bagi guru sangat penting supaya guru dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional diri sendiri, dan juga dapat menuntun muridnya secara optimal tentang pembelajaran sosial dan emosional, sehingga mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang berisikan tentang keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah yang menyeimbangkan individu dan kompetensi personalnya agar dapat menempatkan diri secara aktif, efektif, baik dalam konteks lingkungan maupun dunia, sehingga diharapkan mempunyai kesadaran diri, kesadaran sosial,
dan mampu mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam coaching, pembelajaran berdimensi dan pembelajaran sosial emosional, ketiganya adalah untuk menuntun murid agar berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga guru sebagai among atau penuntun agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau anggota masyarakat. Dalam coaching, terdapat 3 makna, yaitu kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi, dan berprinsip pada arti yaitu apresiasi merupakan nilai yang terkandung dalam komunikasi yang memberdayakan, menemukan solusi, dan menggali potensi yang ada dalam diri yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab atau teta. Seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching, sehingga coach menuntun agar coachee dapat menggali, memetakan situasinya, sehingga menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru atau situasi yang sedang dihadapi. Proses coaching menekankan pada proses inquiry, yaitu kekuatan pertanyaan atau proses bertanya yang muncul dalam dialog saat coaching. Komunikasi yang memberdayakan itu dengan 4 koneksi atau aspek, yaitu hubungan saling percaya antara coach dengan coachee atau guru dengan murid, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut atau aksi. 4 aspek komunikasi itu adalah yang pertama, komunikasi asertif. Tipe asertif ada kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapat, melihat status mereka sama, berhak menyampaikan pendapat, selalu mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah. Dia berpendapat dan tidak juga mendengarkan pendapat, dan juga tetap mendengarkan pendapat orang lain. Mendengar aktif, yaitu kata mendengarkan adalah bahwa dalam berkomunikasi itu mendengarkan harus dengan kesungguhan, sadar, dan sarana dalam mempunyai tujuan untuk menunjukkan, dan harus komunikasi yang baik, saling mendengar dengan sungguh-sungguh. Bertanya efektif. Pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi dan nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensinya. Lalu yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk tetap berkarya. Dan dalam coaching ini adalah menggunakan metode atau model Tirta. Yang pertama itu adalah T, tujuan umum. Coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini berasal dari coachee. Yang kedua I adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat coaching. Sedangkan yang ketiga itu adalah R. R adalah rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah Ta. Ta itu adalah tanggung jawab, membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Saya kira itu tugas dari saya. Ada salahnya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.